BTTH Kaisar Api, episode 302. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan baru saja berjalan menuju bola cahaya terakhir ketika pemandangan aneh tiba-tiba terjadi. Ini. Tindakan tiba-tiba itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Jelas, dia belum pernah mendengar tentang benih surgawi dan kebijaksanaan, dan kelompok cahaya di depannya juga sangat misterius. Benih surgawi dan api suci api berbeda adalah keajaiban langit dan bumi. Saat Anda berada di benua Doki, api berbeda yang kuat memiliki kebijaksanaan spiritual, jadi benih surgawi ini juga sama dengan api berbeda. Sang Dewa Pemakan Jiwa menjelaskan. Jadi, kau benar-benar menemukan harta karun. Tatapan Xiaoyan menjadi dalam, dan gelombang api yang tak terhentikan muncul. Hanya dari fluktuasi yang memancar dari cahaya redup ini, benih langit redup ini adalah yang terkuat di antara 3 benih surgawi, dan 2 benih surgawi lainnya sudah termasuk dalam benih surgawi kecil. Benih surgawi ini, bukankah seharusnya benih surgawi agung? Dan jika itu benar-benar benih surgawi yang besar, saya khawatir itu akan sangat membantu peningkatan Xiaoyan sendiri. Weng berdengung. Kelompok cahaya redup itu bergerak cepat, terus-menerus menghindari kejaran Xiaoyan di kehampaan, dan membiarkan Xiaoyan mengejar tanpa tergerak. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menjagamu. Kekuatan jiwa. Xiaoyan juga hancur oleh cahaya suram ini, dan langsung berkata dengan marah. Sabu-sabu. Selincah apapun kelompok cahaya redup itu, setelah Xiaoyan mengaktifkan kekuatan jiwanya, kekosongan di sekitar tubuhnya seakan membeku, membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Crash! Kelompok cahaya redup itu juga tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan tidak sederhana, dan api merah menyala terus menyebar, mencoba menghentikan langkah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan, yang memiliki api suci, api semacam ini sungguh berlebihan. Setiap keluarga umumnya tidak relevan, jadi itu tidak menghentikan Xiaoyan untuk sementara waktu. Mari kita lihat kemana kau pergi sekarang. Melihat cahaya redup tanpa jalan keluar, Xiaoyan berjalan selangkah demi selangkah. Wengom, karena begitu terkekang oleh Xiaoyan, kelompok cahaya redup itu tampak ragu. Masih ada jejak kekuatan api yang terus merasuki, mencoba melepaskan diri. Sayangnya, kekuatan benih surgawi itu terisolasi sempurna oleh larangan putih susu, jadi itu hanyalah usaha sia-sia. Kecelakaan. Tepat ketika ia tiba di samping kelompok cahaya redup itu, kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona membentuk 10 kurungan jiwa berjajar untuk mencegah benih surgawi ini melakukan tindakan aneh lagi, sehingga ia merasa puas telah menghilangkan larangan putih susunya. Boom! Larangan putih susu itu tiba-tiba menghilang, dan suara memekakkan telinga disertai semburan riak energi merah menyala tiba-tiba muncul di kehampaan ini. Benih surgawi agung, Feiyan. 5 kata penting tiba-tiba muncul di sangkar kristal. Wengom, riak energi merah menyala itu sepenuhnya terbungkus dalam sangkar kristal. Jelas, kecuali kurungan putih susu, setiap benih surgawi dilengkapi dengan 2 perlindungan. Sungguh benih surgawi yang tirani. Bahkan dengan isolasi sangkar kristal dan peningkatan api suci di dalam tubuh, ketika berhadapan dengan benih surgawi, tekanan yang sangat tirani melanda, yang justru membuat Xiaoyan merasa lega. Fluktuasi yang mendebarkan perlahan muncul darinya. Daftar spesies surgawi dibagi menjadi spesies surgawi besar dan spesies surgawi kecil. Benih surgawi yang kecil dapat meningkatkan atribut sang kultivator dan memperkuatnya 2 kali lipat, sedangkan benih surgawi yang besar dapat menggandakan atributnya secara tiba-tiba. Bagi praktisi dengan atribut api normal, energi ki pertempuran atribut api sama dengan 1, dan kekuatan yang kuat dengan benih surgawi kecil menjadi 2. Dan keberadaan api suci di tubuh Xiaoyan, kecepatannya menjadi 2 kali lipat, yakni 8 kali lipat penuh. Kekuatan api 8 kali lebih kuat daripada praktisi biasa, apalagi manusia biasa. Saya khawatir beberapa makhluk agung tidak pernah memilikinya. Nama Kaisar Yan juga ada di rumah. Crash. Seolah menyadari niat Xiaoyan, api merah menyala itu menggeliat cepat. Dalam sekejap, sangkar kristal itu terguncang, dan ia hendak melarikan diri. Lagi pula, tubuh manusia di depannya ini,
sepertinya ada sesuatu yang tirani, yang membuat Fei Yan sangat gelisah. Tatapan mata, api. Xiao Yan tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sebaik ini. Serangan jiwa yang menyilaukan dan inti pertempuran tipe api di tubuhnya terus menggeliat, dan ki pertempuran serta kekuatan jiwa yang besar meledak dalam sekejap dan segera mengepung api merah itu perlahan. Meskipun Fei Yan merupakan benih surgawi yang agung, dalam menghadapi Xiao Yan yang sesat itu, dia dapat ditundukkan olehnya dalam waktu singkat. Benihnya memang bagus. Melihat api merah menyala yang menyelimuti Xiao Yan, sang pemakan jiwa langsung tertawa. Dengan benih surgawi agung Fei Yan, ditambah dengan api suci, aku khawatir saat ini, aku akan mampu sepenuhnya melampaui pertempuran. Tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh Fei Yan, dan fluktuasi yang menyilaukan terus menyebar, seperti manusia api pada umumnya. Di bawah berkah benih surgawi dan api suci, ia memiliki kekuatan 8 kali lipat api, tetapi hanya sedikit orang yang mampu menghentikannya, atau bahkan melawannya secara langsung. Lagi pula, daya mematikan atribut api adalah salah satu yang terbaik di antara banyak atribut lainnya. Kekuatan Fei Yan dapat sepenuhnya mengubah radius 100 meter menjadi ketiadaan. Kekuatannya, yang disebut Laut Api Merah, adalah ruang khusus yang mengandalkan kekuatan apinya sendiri. Setelah digunakan, saya khawatir tak seorang pun di level yang sama dapat menandinginya. Bahkan bisa digunakan untuk serangan kelompok atau bahkan untuk memblokir musuh, lumayan. Xiao Yan merasakan fluktuasi energi yang menyilaukan di tubuh Fei Yan, dan berkata dengan puas. Langkah selanjutnya adalah menyerap. Keberadaan benih surgawi agung agak mirip dengan melahap api suci dari api berbeda, analisis sang pemakan jiwa. Xiao Yan mengangguk ringan, lalu tanpa ragu, Fen Jue di tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan jejak semangat juang khusus yang dikatalisasi oleh Fen Jue muncul, langsung memadamkan banyak api mengerikan di tubuh Fei Yan. Api, sebuah suara yang menyilaukan bergema di seluruh ruangan, dan api merah menyala Xiao Yan yang awalnya ganas pun meredamnya, karena pada saat yang sama, di dalam tubuh Xiao Yan, batu langit hati api berwarna kaki juga perlahan-lahan merayap keluar. Meskipun kekuatan benih surgawi agung kuat, tidak diragukan lagi itu jauh lebih buruk daripada api suci, itulah sebabnya adegan lucu ini muncul. Telanlah untukku. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Awalnya ia berpikir menelan benih surgawi agung akan sedikit merepotkan, tetapi dari mana ia tahu bahwa kemunculan api suci membuat benih surgawi agung diam, sehingga menelannya menjadi proses yang sangat mudah. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yan juga terus menyerap kekuatan Fei Yan. Setelah menyerap Fei Yan sepenuhnya, kekuatan apinya sendiri pasti akan berada pada level yang lebih tinggi. Namun, Master Pemakan Jiwa juga mengatakan bahwa Xiao Yan telah melahap terlalu banyak api suci, menyebabkan tubuhnya menjadi resisten terhadap kekuatan api. Jadi, meskipun ia melahap benih surgawi agung, mustahil untuk mengubah kekuatannya. Karena itu, Xiao Yan hanya bisa jujur. Lagi pula, jika kau ingin meningkatkan kekuatanmu dengan melahap api, hanya api suci yang bisa melakukannya. Pada saat yang sama, di benua Dodi, ribuan mil jauhnya, beberapa hal yang tidak diketahui sedang terjadi. Bab ini berdasarkan pada alur waktu Suner meninggalkan klan kuno untuk mencari Xiao Yan, yang berbeda dari alur waktu saat ini di dunia hantu. Jauh di sana, ada sebidang tanah yang disebut benua Dodi. Benua Dodi adalah tanah yang sangat subur di dunia manusia, tetapi dibandingkan dengan dunia hantu, tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Benua Dodi dibagi menjadi 4 benua berdasarkan luas wilayah keseluruhan. Bagian utara benua Dodi, yang disebut benua Tianxing, adalah tempat api suci abadi, yang berhubungan dengan tubuh emas abadi di tubuh Xiao Yan, berada. Bagian selatan benua Dodi, yang disebut benua Haohai, adalah negara istimewa yang mengapung di atas air, tetapi kekuatannya sangat tirani. Bagian barat benua Dodi, yang disebut benua Xuanling, adalah tempat Xiao Yan pertama kali datang ke benua Dodi. Xuan Tiantian dan Cailin tinggal di sini. Bagian timur benua Dodi adalah inti dari seluruh benua Dodi Sifang, benua Douyun. Benua Douyun penuh dengan para jenius, dan di sanalah para tokoh terkuat benua Dodi Sifang berkumpul. Bahkan 8 ras kuno, tahta suci, dan banyak kekuatan lainnya tinggal di sini. Pada saat ini, di benua Douyun, banyak kejadian aneh terjadi. Nona Suner,
sosok kita sepertinya telah ditemukan. Kedua Qianying bergerak cepat di hutan. Melihat penampilan mereka tampak menghindari sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, salah satu wanita itu berkata, "Sejak kami meninggalkan klan kuno, kami samar-samar menyadari ada seseorang yang mengikuti kami, tetapi kami tidak pernah bisa memastikan keberadaannya." Saudari Guking, apakah orang-orang ini musuh? Ketika Qianying mendengar ini, matanya sedikit berkerut, jelas sedikit marah. 3.000 sutra biru dari sosok cantik ini jatuh, dan wajah putih tanpa cacat itu bagaikan peri yang tidak memakan kembang api dunia. Dan sosok cantik ini bukanlah Suner yang dipikirkan Xiaoyan, siapa lagi? Seharusnya dia orang tahta suci. Setelah beberapa saat, Guking berkata dengan suara berat, namun suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Meskipun kekuatannya tirani, itu hanya pada level Do di bintang 9, dan pusat kekuatan level Do Xian dibatasi karena 7 kekuatan utama dalam klan kuno bertarung secara terbuka dan rahasia, tetapi lawan yang dikirim oleh tahta suci hanya akan lebih kuat dari mereka sendiri. Nona Suner, kalau ada masalah sebentar lagi, silakan pergi dulu. Gu Qingdai bergerak sedikit, lalu berpikir bahwa api kaisar emas yang membara di tubuh Suner adalah kunci untuk membuka warisan api suci keluarga kuno. Jadi, apapun yang terjadi, Gu Qing tidak akan membiarkan Suner menderita. Sialan, Suner mendengar itu, niat membunuh yang langka muncul di hatinya. Jelas Suner selalu patuh di klan kuno, tetapi itu semua untuk membuktikan usahanya dengan tuannya, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Sekarang tujuannya telah tercapai, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga memberikan dirinya liburan singkat dan setuju untuk mencari saudara Xiaoyan, tetapi dia diam-diam dihalangi oleh Dewa Tahta Suci, dan langsung meledak dalam kemarahan. Jika mereka benar-benar melakukan kesalahan terhadap saya, mereka akan menyesalinya di masa depan. Sekalipun ada keluarga malaikat di belakang mereka. Tiba-tiba, api keemasan muncul di mata Suner, tetapi ketika api keemasan itu muncul, bahkan seluruh tubuhnya pun runtuh. Jelas, api saat ini sudah bukan lagi kekuatan api aneh di benua Doqi, seolah-olah ada kekuatan misterius yang tercampur di dalamnya. Tingkat nyala api ini jelas tidak sebanding dengan api yang lain. SSSTTT, ayo cepat, hati-hati. Pada saat ini, di luar hutan, satu demi satu, mengenakan pakaian hitam, sosok-sosok garang yang menutupi diri mereka terus bermunculan, mengepung seluruh hutan. Kultivator Xingyi, kami telah mengepung seluruh hutan sesuai instruksi Anda. Kedua wanita di dalam sulit terbang meskipun sayap mereka masih terpasang. Seorang pria berbaju putih menghampirinya, dengan nada serius, perlahan membuka mulutnya. Pembudidaya berbaju putih, aku telah bekerja keras untukmu. Setelah kejadian ini, aku takkan bisa memperlakukanmu dengan buruk. Pria berbaju biru itu tersenyum perlahan dan berbicara kepada pria berbaju putih di depannya. Dari beberapa orang yang dipimpin oleh orang-orang ini, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka adalah anggota tahta suci. Pakaian tahta suci dan kuda-kudanya seragam di seluruh benua Dodi, dan tingkatan internal mereka sangat jelas. Umat beriman yang paling rendah hati pergi ke pendeta yang lebih jauh, dan pendeta tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, biru, putih, dan hitam. Puluhan kultivator berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan mulai dari Do di bintang 7 hingga bintang 8, tetapi kekuatan kultivator berpakaian putih tiba-tiba mencapai Do di bintang 9, dan bahkan kultivator berpakaian biru terkuat, yang kekuatannya merupakan perpaduan hidup dan mati, mencapai tingkat langka setengah abadi. Dengan barisan yang mengerikan seperti itu, saya khawatir jika berhadapan dengan Suner yang hanya Kaisar Do bintang 5, dan Gu Qing yang hanya Kaisar Do bintang 9, akan terlihat jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sekejap. Orang-orang di dalam mendengarkan. Menurut anak laki-laki yang kami tangkap, kami menduga kalian menyimpan harta karun tahta suci kami, jadi saya ingin mengundang kalian untuk pergi ke tahta suci untuk mencari tahu. Jadi, silakan letakkan senjata kalian dan lemparkan, jangan melawan dengan acuh tak acuh. Kalau tidak, aku akan menghukummu atas nama tahta suci. Tiba-tiba, sosok pria berbaju hijau itu perlahan terangkat ke udara, lalu tiba-tiba berteriak marah ke arah hutan. Weng berdengung. Suara keras itu tiba-tiba menyelimuti seluruh hutan, dan juga terdengar di telinga Suner dan Gu Qing. King, Biksu Xingyi. Mata indah Gu Qing menatap pria yang tersenyum di atas langit, tetapi mata Dai tiba-tiba menyipit,
lalu jantungnya berdebar kencang dan sedikit rasa dingin muncul di hatinya. Saudari Guking, inikah ini? Suner mendengar suara agung itu, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau, dan semburan kengerian muncul, tetapi untungnya ada Kaisar Emas Ventianyan yang sangat misterius, jadi itu juga mudah dihalangi. Maaf, Nona Suner, mengingat situasi saat ini, aku khawatir kali ini, kau tidak bisa meninggalkan benua Douyun untuk menemukan kekasihmu. Mata indah Guking berubah serius pada saat yang bersamaan. Sebagai penduduk asli yang kuat dari klan kuno, Guking secara alami memiliki pembagian kekuasaan tahta suci yang sangat jelas, dan Guking saat ini, yang kekuatannya sudah menjadi Kaisar Do Bintang 9, telah melangkah ke peringkat 9. Meskipun demikian, dari kultivator Xingyi ini, ia merasakan aura yang luar biasa di tubuhnya, yang cukup untuk melihat bahwa kekuatan orang ini lebih kuat daripada dirinya sendiri, belum lagi kaki tangannya. Sudahlah, tapi orang-orang ini, aku akan mengingat mereka. Ketika aku cukup kuat di masa depan, orang-orang yang menghalangiku menemukan kakak Xiaoyan hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Setelah beberapa saat, Suner juga perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas sekarang musuh kalah jumlah, dan jika kita bertarung dengan gegabah, kita akan terluka. Hanya mereka sendiri yang akan terluka, dan tiba-tiba ketidakpedulian yang menguasai dunia seperti seorang ratu tiba-tiba terpancar dari sudut mulut Suner. Kalau begitu, Suster Guking, ayo kita kembali. Setelah aku kembali, kirim aku ke Tanah Suci. Menatap pria berbaju Xingyi yang memancarkan aura tirani di langit, Suner tersenyum manis, seolah dalam benaknya, seorang pria dengan penguasa berat di punggungnya perlahan muncul. Kau sudah memutuskan. Guking mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba terkejut. Tempat suci kuno itu konon merupakan tempat peristirahatan para ahli dari semua dinasti, dan juga merupakan tempat penyimpanan api suci kuno mereka, tetapi tidak ada api suci. Persepsi, tidak ada seorang pun yang memasukinya selama ribuan tahun. Selain hilangnya kepala keluarga dan beberapa tetua klan kuno baru-baru ini, orang-orang di klan kuno menjadi panik. Pada saat itu, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menentang opini publik dan bersiap untuk mengurung muridnya, Suner, yang dikirim ke sana, tetapi ditolak oleh Suner. Jelas, ada sesuatu di tanah suci kuno yang membuat Suner jijik. Kalau begitu, kembali saja. Ketika kau sepenuhnya menguasai tanah suci, apalagi para petinggi dari 7 puncak abadi klan tak mampu menghentikanmu, maka kau akan menjadi generasi baru orang suci klan kuno kita. Sekalipun tahta suci ingin memindahkanmu, kau juga harus mempertimbangkannya. Guking sangat gembira ketika selesai berbicara, ketika sebuah gulungan perak di tangannya hancur berkeping-keping, dan kemudian sosok kedua wanita itu tiba-tiba menghilang. Sampai jumpa lagi, kau dan yang disebut putra cahaya di tahta suci tidak seberuntung itu. Gulungan perak itu muncul di langit di atas hutan, dan sebuah saluran ruang angkasa muncul. Tiba-tiba, sosok Suner dan Guking perlahan menyatu. Hanya saja ketika Suner akhirnya menghilang, wajah dan bahkan napas kultivator Xingyi itu terlihat oleh Suner. Dalam sekejap, sebuah kata dengan niat membunuh yang mengerikan, seperti guntur dan kekerasan, tiba-tiba bergema di depan kultivator Xingyi itu. Bangkit, bajingan! Melihat dua bayangan di depannya menghilang seketika berkat bantuan formasi ruang angkasa, biksu berbaju hijau yang berdiri di langit tiba-tiba mengumpat dalam hati, suaranya dipenuhi ketakutan. Meskipun Suner ini saat ini kekuatannya pas-pasan, namun seorang adik kuasa setingkatnya memiliki latar belakang yang cukup untuk mengubah seekor burung pipit menjadi burung phoenix, belum lagi Suner ini masih merupakan yang paling berwibawa di antara klan kuno. Putra cahaya sialan. Jika uskup tahu tentang ini, aku khawatir identitasku tidak akan terjamin. Melihat kedua gadis itu menghilang dalam sekejap, kultivator Xingyi ingin menangis tanpa air mata. Gulungan angkasa yang dipakai kedua gadis itu, sekilas, tahu bahwa itu adalah tulisan tangan seorang petarung abadi yang kuat. Tuan, apa kabar sekarang? Tanya biksu hitam dan biksu putih di bawah. Atas tindakan ini, mereka semua patuh pada kultivator Xingyi dan tidak tahu apapun tentang isi tindakannya. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Seketika, kultivator di Xingyi juga perlahan menggelengkan kepalanya. Weng berdengung. Mendengar kata-kata itu, semua orang segera menarik pengepungan, meninggalkan tempat itu, dan menuju markas tahta suci. Benua Douyun, markas besar tahta suci.
Ini adalah pegunungan yang sangat tinggi. Di puncak gunung, seberkas cahaya yang mencapai langit terpantul di awan. Sinar itu penuh dengan aura atribut cahaya yang kuat. Tidak ada makhluk jahat yang bisa mendekatinya, dan disinilah markas besar tahta suci berada. Tempat gelap di bawah pegunungan. Kenapa belum ada kabar? Lama sekali. Saat itu, seorang pria berbaju merah berjalan mondar-mandir dengan tergesa-gesa. Pria ini sekarang adalah putra cahaya tahta suci. Di usianya yang masih muda, atribut cahaya dalam tubuhnya telah mencapai tingkat tertinggi di tahta suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia memang layak menyandang gelar putra cahaya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, semua orang hanya tahu bahwa pria ini adalah putra cahaya, tetapi sedikit orang yang tahu bahwa nama asli pria itu adalah Liu Weiyang. Tuanku, masalahnya gagal. Setelah beberapa saat, ruang di belakang pohon sedikit bergoyang, dan sosok kultivator berpakaian biru tiba-tiba muncul. Ia baru saja muncul, dan tiba-tiba berkata dengan nada meminta maaf. Apa? Gagal? Kaulah setengah abadi yang bermartabat dan kuat, bisakah kau biarkan kedua wanita lemah itu lolos dari tanganmu? Putra cahaya mendengar itu, amarahnya meluap, dan ia mendengus. Tuanku, sejujurnya, meskipun kedua wanita ini lemah, mereka memiliki gulungan ruang petarung abadi di tubuh mereka, jadi mereka dengan mudah lolos dari penangkapan kami. Kultivator Xingyi itu buru-buru menjelaskan. Identitas kultivator Xingyi tidaklah rendah, tetapi di mata petinggi tahta suci, hal itu tidak berbeda dengan sebuah tugas, belum lagi di mata putra cahaya, hidup dan matinya sendiri hanyalah masalah matanya. Sungguh sayang, putra cahaya melirik ke arah kultivator Xingyi dengan sangat jijik, lalu menendangnya dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Hai, tuanku, demi menyelamatkan nyawanya, kultivator Xingyi itu tak punya pilihan selain menemaninya sambil tersenyum. Pergi, cibir putra cahaya. Weng berdengung. Begitu suara putra cahaya berakhir, kultivator Xingyi meninggalkan tempat itu dengan hati-hati. Xiao Suner, sejak putra cahayaku lahir, tak pernah ada hal yang tak bisa kudapatkan. Tunggu, cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya padaku. Saat anak cahaya berbicara, cahaya putih susu muncul di antara kedua alisnya, dan cahaya putih susu itu murni dan tanpa cacat seperti kelahiran bayi. Kuno, tabrakan, saluran luar angkasa itu menyala. Muncul di tengah padang rumput yang sangat luas. Suner, Xiaoxing, di atas rumput saat ini, seorang lelaki tua malas berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Guru, aku ingin memasuki tanah suci. Suner mencurahkan isi hatinya langsung dari saluran angkasa, lalu berkata kepada lelaki tua itu dengan ekspresi tegas. Tidak, tanah suci terlalu berbahaya dan tidak cocok untukmu. Kaisar surgawi yang tak tertandingi mendengar dan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tuan, melihat penolakan langsung Kaisar surgawi yang tak tertandingi, di mata Suner yang indah, api kemasan perlahan muncul, dan saat api itu muncul, ruang ini menjadi bergejolak. Jelas, sepertinya ada sesuatu yang aneh dalam tubuh Suner. Kekuatan umum, tapi, itu saja. Kaisar surgawi yang tak tertandingi sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan tegas di mata Suner, dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Guru. Mendengar Kaisar surgawi yang tak tertandingi setuju, raut wajah Suner yang keras kepala sedikit lega, dan alisnya mengendur. Kita turun untuk istirahat hari ini, lalu masuk besok. Setelah berpikir sejenak, Kaisar surgawi yang tak tertandingi menatap Suner, seolah meminta pendapatnya. Lupakan saja, lebih baik memilih hari daripada berjemur, ayo kita lakukan sekarang. Suner menggelengkan kepalanya pelan. Jelas rencana untuk menemukan Xiaoyan telah dibatalkan, dan itu tidak berguna bagi para leluhur. Lebih baik memasuki tanah suci sesegera mungkin. Dengan kendali penuh, klan kuno ini akan mengikuti jejak mereka sendiri, dan akan jauh lebih mudah ketika mereka ingin menemukan Xiaoyan. Wengom, Kaisar surgawi yang tak tertandingi menatap Suner yang begitu keras kepala, lalu menggelengkan kepalanya perlahan, lalu langsung berdiri. Telapak tangan pucatnya tiba-tiba dipenuhi beberapa garis emas kuno, dan kemudian garis-garis emas itu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Pusatnya menyatu, dan dalam sekejap, kekosongan tepat di depan mereka bertiga membentuk gerbang emas raksasa. Ini adalah jalur tanah suci.
Jalur ini menghubungkan lokasi tanah suci kuno dan akan memandu kalian. Sambil menatap gerbang raksasa emas itu, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi berkata, "Guru, terima kasih." Menatap gerbang raksasa emas di depannya, Suner tiba-tiba menyadari bahwa di dalam gerbang raksasa emas itu, ada sesuatu yang seolah memanggil Kaisar Emas Ventianyan di dalam dirinya, jadi ia dengan hikmat menyapa Kaisar Surgawi yang tak tertandingi itu. Ia membungkuk dan tersenyum. Boom! Dengan suara keras, sosok Suner langsung menghilang ke dalam gerbang emas raksasa, tampaknya menuju Tanah Suci. Waktu yang dibutuhkan untuk memasuki Tanah Suci tidak bisa dikatakan 1 tahun atau 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Guru, apakah ini rencanamu? Melihat Suner bergegas masuk ke Tanah Suci tanpa ragu, Guking, yang berada di sebelahnya, tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan nada masam. Semenjak Suner datang ke klan kuno, Kaisar yang tiada taraf telah mengajarinya, dan sebagai kakak perempuan Suner, dia secara alami dapat menemukan bakat transendental gadis ini dalam kultivasi, meskipun dia sedikit lebih rendah. Namun, sebagai wanita yang luar biasa, alasan kultivasinya hanya untuk menemukan kekasihnya. Xiao Xing, semua hal di dunia ini adalah cinta yang paling menyakitkan. Aku melakukan ini karena kesulitan, dan kau akan mengerti nanti. Saat Suner memasuki Tanah Suci dan pertanyaan Guking, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi pun berkata dengan nada yang dalam. Semoga saja. Guking juga menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, meskipun kekuatannya tidak buruk, di antara kekuatan super klan kuno, tidak ada yang berhak mengubah keputusan tingkat tinggi, jadi dia hanya berbisik pelan, lalu menghilang di sini. Suner, meskipun memang dalam perhitunganku untuk membiarkanmu pergi mencari kekasihmu atau bahkan putra cahaya, tapi semuanya demi kebaikanmu sendiri. Saya akui saya bukan guru yang baik. Meskipun sebagian besar hal ini demi keegoisan saya, lebih dari itu, saya mengizinkan kalian memasuki Tanah Suci, tetapi itu adalah misi kalian, kalian tidak boleh mengelak. Semoga apa yang kulakukan kali ini benar. Tatapan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menjadi dalam, dan napas dalam tiba-tiba menyebar ke seluruh negeri. Napas itu ternyata adalah pisau tempas setingkat petarung abadi bintang 5. Master Lembah Guntur Du Tianhong masih tirani. Di atas benua Douyun, ada tempat yang agak misterius. Tempat ini diselimuti kegelapan sepanjang hari. Di dalam kegelapan, ada kekuatan pemenjaraan yang kuat, dan tak seorang pun tahu di mana tempat ini. Di angkasa, di medan bergelombang, puluhan orang kuat bagaikan koma. Terbaring di sini, selain napas yang teratur, tak ada simbol lain, tetapi napas di tubuh merekalah yang terlemah, semuanya. Pemilik sejati kekuatan abadi petarung bintang 5. Dan dalam kehampaan ini, aura gelap terus menggeliat, seperti penjaga yang berpatroli satu demi satu, menjaga tempat itu sepenuhnya. Wengom, seketika, aura gelap tiba-tiba muncul dari kehampaan, tetapi di permukaan aura hitam ini, sebenarnya ada api merah muda yang berkobar. Api ini, seperti para elf, sangat menakutkan. Bagaimana kabarmu? Setelah mengamati puluhan orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, bayangan hitam api merah muda itu berkata saat itu. Setelah kepala istana menekan mereka, dia memerintahkan kami untuk mengawasi mereka siang dan malam. Selain itu, kekuatan istana jiwa kita di benua Xuanling tampaknya telah menghilang. 2 dewa bertarung yang kukirim sebelumnya juga menghilang. Dengan kedatangan sosok api merah muda itu, di ruang ini, Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berhenti menggeliat dan datang kepadanya satu demi satu, berdiri berdampingan, membentuk lusinan bayangan, kata salah satu dari mereka. Oh, di benua Xuanling, orang terkuat hanyalah Dou Xian bintang 1 atau 2. Siapa yang bisa menghancurkan semua cabang istana jiwa kita? Pria berjubah hitam yang terbungkus api merah muda itu berpikir sejenak dan bertanya-tanya. Bawahanku juga penasaran tentang ini. Tapi sekarang, untuk menekan orang-orang kuat zaman dahulu, kita tidak bisa melakukannya tanpa tenaga manusia tepat waktu, jadi ini satu-satunya cara. Hei Ying melanjutkan, lupakan saja, aku akan pergi melihat-lihat, kamu tetap di sini. Sebentar lagi, akan ada orang-orang kuat yang datang, orang-orang dari klan kuno ini, tapi untuk hadiah yang disiapkan oleh orang dewasa. Kekuatan begitu banyak pria kuat sudah cukup bagi orang dewasa itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Susu,
Setelah sosok merah muda itu selesai berbicara, ia langsung menghilang di sini. Ia sangat bingung dengan tempat ini. Ia sekuat patriark klan kuno, tetapi ia juga ditekan dan disegel. Terlalu malas untuk peduli. Kekuatan penguasa tadi sungguh tak terduga. Dengan menghilangnya sosok merah muda itu, puluhan aura hitam tak kuasa menahan gemetar. Aura mereka semua adalah aura para dewa yang bertarung, tetapi dalam bayangan merah muda, aura itu bagaikan semut. Apa-apaan kuil ini? Dan saat bayangan merah muda itu menghilang, seorang pria parubaya di antara kerumunan yang koma juga bergumam perlahan. Tampaknya dia sudah lama terjaga, tetapi dia terus berpura-pura koma. Jika Kaisar Surgawi yang tak tertandingi ada di sini, dia akan mengenali sosok yang berbisik itu, dan dialah patriark klan kuno hari ini. Gu Yuan. Kekuatan Gu Yuan, menurut beberapa orang, mencapai jajaran Dosian bintang 6 ribuan tahun yang lalu, dan bahkan di seluruh dunia manusia, reputasi patriark kuno Gu Yuan terkenal, tetapi kekuatan spesifiknya, tetapi tidak ada yang tahu. Lupakan saja, sudah waktunya adegan ini berakhir. Seketika, sosok Gu Yuan yang koma berdiri dari tanah, dan secercah ketidakpedulian muncul di matanya. Bagaimana bisa? Patriark klan kuno telah terbangun. Kirim sinyal penyelamatan. Ketika dia menyadari tubuh Gu Yuan berdiri tegak dan pupil matanya terbuka, suara memekakkan telinga tiba-tiba muncul dari puluhan ki hitam di kehampaan. Oh, senjata abadi tingkat 6, kunci abadi. Tubuhnya baru saja berdiri, dan Gu Yuan tiba-tiba menemukan belenggu hitam di tubuhnya, disertai rune gelap, menekan kekuatannya, dan tiba-tiba tersenyum. Bang bang bang. Tawa menghina bak iblis bergema barusan, dan ikatan abadi yang cukup kuat untuk menyegel peri petarung bintang 6 yang kuat itu dengan mudah hancur dan berubah menjadi bubuk. Tidak bagus, lari. Namun, melihat pemandangan ini, puluhan ki hitam lainnya terkejut, dan gelombang ketakutan muncul di hati mereka. Di antara puluhan petarung hebat, banyak di antara mereka merupakan petarung abadi bintang 4, tetapi di hadapan Gu Yuan, mereka bagaikan semut, yang membunuh mereka sesuka hati. Apa tujuan menangkap kita? Gu Yuan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba puluhan ki hitam langsung tertahan di tangannya, dan dia langsung bertanya. Gu Yuan, kau harus mati. Beberapa dari mereka memilih untuk bersikap acuh tak acuh, tetapi mereka masih menunjukkan ekspresi gelap dan kejam. Puff, dengan suara keras, udara hitam yang awalnya terbuka tiba-tiba terjepit olehnya, dan bahkan kekuatan jiwanya pun langsung musnah. Rencana dari ketua Aula Istana Jiwa, kan? Di mana dia? Saat berikutnya, Gu Yuan bertanya pada dirinya sendiri. Mimpi. Menghadapi pertanyaan Gu Yuan, ki hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan terungkap, dan harus dilenyapkan sepenuhnya oleh Gu Yuan satu demi satu. Oh, kutukan jiwa yang begitu kejam, pantas saja tak ada yang mengatakannya. Setelah beberapa saat, setelah semua energi hitam terhapus, aura hijau dengan fluktuasi yang sangat jahat tiba-tiba meledak di kehampaan. Klan jiwa ini sangat condong ke benua Doki. Sekarang setelah mencapai dunia 1000 besar, sifatnya tetap sama. Gu Yuan mengguncang aura hijau sesuka hati, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, jelas-jelas menjaga puluhan orang mereka. Manusia juga jiwa. Patriark, di mana kita? Aku ingat kelompok tingkat tinggi kita memasuki lorong ruang angkasa menuju sebuah benteng di Istana Jiwa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tiba-tiba, dengan kekuatan Gu Yuan sendiri, setelah semua energi hitam dilenyapkan, kelompok kuno para pemimpin tingkat tinggi di bawah juga perlahan terbangun. Memang benar bahwa para ahli ini menemukan benteng di Istana Jiwa berdasarkan informasi tersebut, sehingga mereka mengirim sejumlah besar orang untuk mencoba mencari tahu. Namun, tanpa diduga, di benteng tersebut, penguasa Istana Huodian muncul, sehingga mereka dimanfaatkan olehnya. Dan, meskipun sekuat patriark klan kuno, itu juga cara mereka. Tidak apa-apa, hanya bagian dari rencanaku. Kembalilah ke klan kuno, tapi ingat, keberadaanmu tidak boleh diketahui oleh 6 klan lain atau orang dalam klan kuno kita. Sekarang hubungan antara 7 klan kuno kita juga sedang buruk, dan bahkan di dalam klan kuno kita, pertikaiannya semakin sengit. Kali ini, mari kita selesaikan semua ini sepenuhnya. Gu Yuan menatapnya dengan mata terbelalak. Di langit, gumamnya, Patriark, kau tidak akan kembali. Seorang eksekutif senior di bawah tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kembali.
Kita telah ditipu oleh penguasa Istana Jiwa, dan aku belum memintanya untuk menghitung akun ini, kata Gu Yuan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu menghilang langsung di sini. Rupanya, adalah mungkin untuk secara diam-diam menekan para pejabat senior dari klan kuno, dan bahkan Gu Yuan, kecuali Patriark Klan Jiwa dan Master Aula Istana Jiwa, yang sangat terpesona, tidak ada orang lain di dunia ini. Kekuatan Patriark semakin kuat dan perkasa. Para petinggi di bawah saling berpandangan, lalu mereka juga berkedip, dan kembali ke klan kuno dari lorong rahasia, tetapi klan kuno itu tidak diketahui. Pada saat yang sama, situasi di benua Douyun menjadi semakin bergejolak. Dou di kontinen. Konon, di luar benua Dou di Sifang, terdapat sebuah kehampaan yang agak misterius. Kehampaan ini mengapung dalam arus ruang yang bergejolak sepanjang tahun, dan posisinya berubah-ubah. Jangan berani masuk sembarangan. Dan di dalam kekosongan ini, tersebar banyak rumor, seperti tempat yang dikutuk para dewa, tempat cahaya jahat dan lain sebagainya. Namun, di dunia ini, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Meskipun ruang ini dikabarkan ramai, ada juga banyak manfaat di dalamnya. Namun, lokasinya terlalu misterius dan berbahaya, dan belum pernah ada makhluk yang menginjakkan kaki di sana. Manusia menyebut ruang ini sebagai alam ketiadaan. Dan di alam ketiadaan saat ini, sosok yang dikenal Xiao Yan tiba-tiba muncul. Brak, sebuah suara memekakkan telinga terdengar, dan sesosok raksasa tiba-tiba menghancurkan kehampaan dan jatuh ke alam hampa. Wengom, makhluk besar itu, seperti seekor naga, memiliki tubuh yang luar biasa besarnya. Pada saat ini, ia tertanam dalam kehampaan, dan aura dingin perlahan-lahan meresap, dan bahkan di atas tubuhnya, untaian sisik naga ungu emas benar-benar membungkus tubuhnya, seperti besi dingin yang belum tersentuh selama 10.000 tahun. Gulu-gulu, tiba-tiba, napas-napas aneh muncul di ruang ini, lalu berubah menjadi jejak energi aneh, menuju tubuh raksasa itu. Energi aneh itu, kecemerlangan yang terkandung di dalamnya, memiliki hingga 7 warna, yang sangat langka. Ini, tempat apa ini? Setelah beberapa saat, mata naga itu berkedip-kedip di mata raksasa itu, menatap sekeliling dan bergumam. Ia samar-samar ingat bahwa ia diserang musuh di lorong angkasa, dan terpisah dari Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi setelah berpisah, dengan bantuan kekuatan naga kuno Taiksu yang ahli di luar angkasa, ia ingin memasuki lorong angkasa lagi untuk menemukan Xiao Yan, tetapi ia terlibat langsung dalam turbulensi spasial. Bahkan orang ini telah mengambang dalam aliran ruang angkasa yang bergolak untuk waktu yang lama sebelum dia datang ke ruang misterius ini secara kebetulan. Wengom, tak lama kemudian, tubuh naga raksasa itu berubah wujud menjadi seorang pria parubaya. Setelah pria misterius ini berubah menjadi manusia, identitas aslinya segera terungkap. Orang ini secara mengesankan adalah Sukun, yang tersebar dari benua Doki ke benua Kaisar Do bersama dengan Xiao Yan, Kaisar Naga Tua dari klan Naga Kuno Taiksu di benua Doki, Sukun. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Yan dan yang lainnya. Lupakan saja, mari kita lihat di mana tempat ini dulu. Setelah ragu sejenak, Sukun melangkah ke kehampaan dan melayang di atas kehampaan misterius ini. Bahkan dengan matanya, ia tidak dapat melihat gambaran utuh kehampaan di sini untuk sementara waktu. Dari dasar mata, cukup untuk melihat luasnya kehampaan ini. Pada saat ini, Sukun juga merasakan hawa dingin muncul, bahkan dengan pengalaman kultivasinya selama ribuan tahun, misteri dalam kehampaan ini tidak dapat dipahami. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, tempat dia berdiri di kehampaan berubah menjadi istana kristal. Istana kristal itu bagaikan mimpi, dengan emas dan perak bening, serta kristal energi 7 warna muncul dalam aliran tak berujung, membungkus seluruh istana dalam dan luar seperti spiral, dan posisi lilin tepat di pintu masuk istana kristal spiral. Tempat apa ini? Sukun tersenyum tak berdaya. Berdasarkan intuisinya, ia bisa merasakan bahwa ruang di sini jelas tidak sederhana. Sedikit energi di kehampaan ini saja sudah cukup membuatnya malu, bahkan lebih. Tak perlu dikatakan lagi, kemunculan istana kristal yang tiba-tiba ini. Tempat apa ini? Kau tidak tahu. Tepat ketika Sukun tampak bingung, sebuah suara lembut terdengar perlahan, dipenuhi dengan permusuhan yang langka. Boom! Suara perempuan bagaikan lonceng perak muncul dari struktur spiral istana kristal, dan tiba-tiba menjadi sangat keras. Puff! Seketika, Sukun hanya merasakan kakinya lemas,
dan langsung berlutut di tanah di pintu masuk Istana Kristal. Di tanah Istana Kristal, lapisan energi 7 warna terus menggeliat. Tekanan, rasa penindasan ini berbeda dengan masa lalu, bahkan berasal dari paksaan di lubuk jiwa, sehingga Zukun tidak punya ruang untuk melawan. Naga, keluarga naga, klan naga sejati. Dan ketika dia berlutut langsung, wajah tua Zukun langsung pucat, matanya menyipit, dan dia bergumam sambil menatap kedalaman Istana Kristal. Di benua Doki, tidak ada naga dan Phoenix asli. Meskipun naga kuno Taiksu mereka memiliki darah naga, kekuatan darahnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan naga asli. Dan justru karena Zukun menyadari hal ini, ia ingin sekali menerobos benua Doki dan datang ke sini. Mengenai situasi di depannya, Zukun mengerti bahwa pria misterius saat ini mungkin juga merupakan sosok yang sangat kuat di klan naga. Junior dengan gegabah mengganggu istirahat senior, dan aku harap senior akan memaafkanku. Aku pergi sekarang. Zukun berlutut, lalu mengepalkan tinjunya dan meminta maaf kepada seluruh penghuni istana. Saat ini, tempat ini sangat misterius, dan pria di bawah ini begitu kuat dan tirani hanya dengan suara sekecil apapun. Saya khawatir kekuatan fisiknya jauh lebih tirani daripada Zukun. Tidak seorang pun pernah menginjakkan kaki di sini selama bertahun-tahun. Meskipun kau bukan manusia, melainkan subnaga, bagiku, kau tak ada bedanya dengan semut. Suara magnetik itu membuka mulutnya, dengan sedikit nada arogan. Sialan, Zukun memanfaatkan momen saat suara itu berbicara, mencoba memanfaatkan dendamnya untuk melepaskan diri, namun Zukun tak berdaya menyadari bahwa sekuat apapun ia mencoba, ia tak dapat melepaskan diri. Jangan repot-repot, tetaplah bersamaku. Setelah beberapa saat, suara magnetik itu berbicara. Wengom. Pada saat yang sama, di kedalaman istana, energi 7 warna tiba-tiba muncul, lalu melaju tepat di depan Zukun. Bajingan. Melihat ini, Doki Zukun melonjak hingga batasnya, bahkan urat nadinya meledak, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri. Bahkan dalam energi 7 warna di depannya, ada kekuatan naga tertinggi yang mengguncang dunia, membuat Zukun tidak dapat menahan diri untuk menyerah tanpa perlawanan apapun. Crash! Energi 7 warna langsung menyelimuti tubuh Zukun, lalu membaca ingatan Zukun. Zukun yang terjerat dalam cahaya 7 warna itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak, namun tak terjadi apa-apa selain ingatannya terbaca oleh orang misterius ini. Benua Doki, naga kuno kekosongan besar. Hanya dalam beberapa menit, suara magnetik yang dalam itu berseru. Yalong jantan, sayang sekali. Namun, kau tampaknya memiliki keturunan di benua Doki, dan kau juga seorang gadis kecil yang berbakat. Sepertinya namanya Ziyan. Tampaknya kali ini, Tuhan benar-benar memberkati raja ini. Suara magnetik itu tiba-tiba tertawa. Siapa kamu? Apa yang kau inginkan? Setelah beberapa saat, pengendalian diri dan energi 7 warna Zukun langsung menghilang, dan dia kembali normal. Kemarilah, tunggu dulu kekuatanmu menembus Dosian, lalu aku akan mengambil tindakan untuk membawa Ziyan ke sini. Ketika saatnya tiba, aku akan mencurahkan seluruh usahaku, dan pasti akan ada Dewa Naga sejati. Raja Naga Emas, kebencian terakhir, aku pasti akan mendapatkannya kembali kali ini. Suara magnetik itu berbicara perlahan, lalu langsung mengendalikan Zukun menuju ke kedalaman istana. Dalam sekejap, Istana Kristal kembali tampak hampa dan kosong, lalu menghilang. Namun, yang jelas, yang paling misterius di dunia hampa ini mungkin adalah yang memiliki darah naga di Istana Kristal. Sang penguasa sejati, Zukun begitu terpikat oleh guru besar ini, dan dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan.